Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Baik. Sejahtera? Sejahtera. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, saya akan mengabsen anak-anak pada hari ini. Putra, Hadir. Januar, Hadir. Zaki, Hadir. Kevin, Hadir. Clara, Hadir. Elis, Hadir. Lili, Putri, Hadir. Khairun Nisa, Hadir. Kinara, Fatia, Hadir. Tiara, Hadir. Suci, Hadir. Sandy, Hadir. Hakim. Hadir. Alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya hadir ya, 100%. Ya. Baiklah anak-anak, karena kehadiran kalian sudah cukup, siap untuk belajar? Siap. Marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, dengan berdoa mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini akan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya robbal. Amin. Anak-anak, saya senang sekali pada hari ini anak-anak menunjukkan kedisiplinan yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran, karena mengikuti kedisiplinan adalah salah satu cara atau salah satu perbuatan yang akan menentukan mencapai cita-cita kamu nanti. Ya, jadi pertahankanlah kedisiplinannya, rajinlah belajar sehingga untuk selanjutnya kalian akan menemukan hasil yang terbaik. Amin ya robbal. Amin. Baiklah anak-anak, sebagai bangsa Indonesia tentunya kita memiliki suatu rasa nasionalisme. Oleh karena itu, marilah kita tunjukkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya, anak-anak silakan berdiri, nanti dipimpin oleh ketua kelas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri anak-anak. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka.
silakan anak-anak duduk kembali. Itulah anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya menandakan bahwa kita bangga terhadap bangsa Indonesia karena itu adalah lagu kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajarannya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang operasi hitung, kemudian dilanjutkan juga dengan pecahan-pecahan desimal. Nah, untuk yang selanjutnya atau pertemuan kita pada hari ini akan kita belajar tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Ya, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Kemudian di sini anak-anak, tujuan pembelajaran kita mempelajari lingkaran ini adalah supaya anak-anak lebih mengenal lebih dalam lagi tentang lingkaran, tentang unsur-unsurnya. Jadi kalau anak-anak selesai mengikuti pembelajaran ini, anak tahu di bagian-bagian lingkaran itu, sehingga anak-anak bisa mempraktekannya atau menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, karena kita akan mulai pembelajaran ini, anak-anak akan Pak bagi menjadi 3 kelompok. Ya, saya sebutkan kelompok satunya, nama-nama anaknya. Untuk kelompok 1 saya sebutkan namanya Putra, Januar, Kevin, Saki, dan Clara. Itu untuk kelompok 1. Sedangkan untuk kelompok 2, anak-anak di kelompok sebelah sini nama-namanya ya. Ya, itu namanya Fatia, kemudian Lili, Farunisa, dan Putri. Kemudian yang kelompok 3, Tiara, Suci, Hakim, dan kawannya sebelahnya itu Suci. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan lanjutkan siswa dengan anak-anak, yaitu anak-anak siapkan jangka. Ada yang bawa jangka yang Pak suruh kemarin? Coba tunjukkan, ada? Jangka, ya. Kemudian ada yang nanti Pak bagi kertas, nanti anak-anak bisa ini apa menggambar. Untuk itu anak-anak secara kelompok silakan buat kelompoknya. Ya. Yang nama-nama sudah Pak sebutkan tadi. Ya. Dekatkan yang itunya. Oke, maju. Dekat. Ya. Terus yang belakang kelompoknya masuk dalam kelompok yang sudah saya sebutkan tadi. Mana kelompoknya masing-masing? Ya. Kalau sudah terbentuk, sudah. Kalau demikian kalian lihat di layar selanjutnya, anak-anak. Kamu lihat layar di depan, masing-masing kelihatan layarnya? Ya. Pertama itu ada gambar apa? Sudah itu? Sudah itu? Sudah itu? Iya, itu adalah sebagai contoh bangunan datar berbentuk lingkaran yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada lagi anak-anak, coba kamu perhatikan lagi. Tuh, contoh alat musik yang berbentuk lingkaran. Apa saja di situ coba?
drum band. Terus itu di mana biasanya? Di hajatan juga. Ya. Ini merupakan alat-alat yang kalian temukan di kehidupan kita sehari-hari. Namun alat-alat ini bulat seperti lingkar. Oleh karena itu anak-anak, kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang lingkaran. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak lihat selanjutnya. Ya, untuk hal ini anak-anak sudah mengetahui lingkarnya, lihat di layar ke depan supaya tahu. Lingkaran, coba dibaca. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Iya, ini dia anak-anak ya. Lingkarannya ini yang dibacakan atau yang disebutkan dalam bacaan itu tadi. Di dalam lingkaran ini anak-anak terdapat berbagai macam unsur-unsurnya. Di antaranya adalah 1 Jari-jari, 2 busur, 3 tali busur, 4 diameter, 5 apotema, 6 keliling, 7 luas, 8 duri, 9. lembek. Ya, ini anak-anak adalah semua unsur-unsur dari lingkaran. Mari kita pelajari satu persatu. Untuk mempelajari di satu persatu, anak-anak, saya akan bagikan satu lembar kertas APS kepada anak-anak. Siapkan jangka, siapkan meteran, penggaris sebagai meternya. Kemudian nanti anak-anak gambar lingkaran yang nanti saya tentukan sentimeternya. Oke anak-anak ya. Perintahnya adalah menggambar lingkaran. Ya, ini untuk kelompok 1. Jangkanya mana? Ada? Ya. Penggarisnya atau pengukurnya ada? Oke, bagus. Yang ini? Ada? Penggarisnya mana penggarisnya? Ada ya? Iya. Kemudian yang kelompok 3. Nih. Kelompok 3. Penggarisnya ada? Jangkanya? Iya, berarti siap. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak, setelah Pak ini tolong buatkan, kamu ukur dulu di jangka itu jaraknya 7 cm. Mana jangkanya coba? Ukur antara pensil dan jangkanya. Pasanglah pensilnya. Pasanglah. Ya. Yang itu semuanya juga pasang pensilnya. Yang sana sudah terpasang pensilnya. Pensil silakan. Iya. Pasang. Ini sudah. Sudah. Yang sudah silakan ukur. Ukur ya dengan ini ada senti, ada inci. Pilih yang pakai sentinya, jangan inci. Ya. Dari 0 sampai ke angka 7 jarak mata jangka dengan pensil. Coba diukur. Iya, seperti itu. Nanti buatlah titik tengah-tengahnya. Terus yang ini sudah. Ukurlah dulu, ukur. Iya. Coba Pak lihat, saya Pak ukur lagi. Iya, ini udah pas. Silakan letakkan di untuk membuat lingkaran pada ininya. Yang ini sudah diukur. Sudah diukur dengan ini. Ukurnya mata pensil dengan mata jangka. Coba. Ya kawan lainnya memegangkan. Biar ini. 7 cm. Jangan pakai inci, pakai senti. Udah? Dari 0. Dari 0 ininya. Matanya 0, ujungnya sentinya sampai ke 7. Sudah? Untuk mata jangkanya berada di tengah-tengah kertas. Coba letakkan di tengah-tengah kertas mata jangkanya. Semua. Ya, itu.
Sekarang silakan diputarkan. Iya, putar buat lingkaran. Iya. Coba, ada yang memegangkan kawannya supaya rapi pegang dari atas, supaya tidak tercoret. Kelompok 1 gimana, sudah? Terus? Iya. Kalau sudah, tunjukkan ke Pak ke depan. Mana? Yang kelompok 1. Iya, bagus. Kelompok 2 gimana? Iya, tepat. Kelompok 3. Oke, bagus. Ya. Sekarang kita letakkan saja dulu karena kita akan melanjutkan pembelajaran ini untuk selanjutnya, ya. Kamu lihat di papan tulis sambil perhatikan, sambil dekatkan ininya apa gambarnya tadi. Bila kamu lihat, silakan lihat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jari-jarinya terlebih dahulu. Coba dibaca. Kelompok 3. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat P dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari R sepanjang segmen garis tersebut. Nah, ini ya anak-anak, Pak jelaskan lagi setelah kamu tahu itu yang dinamakan jari-jari, apa itu P, apa itu R. Sekarang kalian lihat, jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik. Nah, ini maksudnya titik ini. Titik pusat yang di sini ada P, ya. Menghubungkan titik pusat P. Pusat ini bisa titik pusat bisa P, bisa angka 0 atau juga bisa dibaca O atau yang huruf lainnya umpamanya diberi tanda di sini. Boleh, ya. P biasanya yang pakai kalau tidak P 0 atau O, ya. Itu. Kemudian dari garis titik pusat kemudian menuju titik lingkaran. Ini dia titik lingkarannya. Sedangkan garis lurus ini yang disebut jari-jari. Nah, jari-jari itu ditandakan dengan huruf R. Nah, ini dia. Baru tahu bahwa jari-jari itu adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat P ini maksudnya dengan suatu titik pada lingkaran ini. Lingkaran ini, ya. Panjang jari-jari R sepanjang segmen garis tersebut. Nah, dari sini ke sini. Ini segmen garisnya. Ya, itu panjangnya. Jari. Jadi udah tahu jari-jari. Kelompok 6. Kelompok 1. Sebutkan. Jari-jarinya itu apa? Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat P dengan suatu titik pada lingkaran. Iya, pada lingkaran. Ya. Itu dia yang dinamakan jari. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Tadi ada berapa? 9. Oke. Selanjutnya kalian lihat ada busur. Ya, coba kelompok 2 dibaca. Busur P adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Iya. Ini kamu lihat. Kalau tadi ini jari-jari, sekarang ada busur. Pak, ada B. B itu tandanya di sini menunjukkan tanda busur. Busur adalah ada B adalah garis lengkung. Maksudnya garis lengkung ini garis lingkaran ini. Ya, garis ini yang tertutup pada lingkaran. Tertutupnya mana? Ditandai dengan titik T. Jadi dari sini ke sini itu dinamakan busur. Kalau dia melengkung seperti ini, itulah yang disebut busur. Nanti kalau dia lurus, lain lagi namanya. Ya, udah ngerti yang ini? Jari-jari ngerti?
mana garis busur, maka kamu menyebutkan A dan B adalah garis busur. Nah, ini sudah ditandai dengan garis yang tebal. Itu yang dinamakan busur. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, kalau ada busur, masih ada tali busur. Coba kelompok 3 aja, kelompok 3 aja Pak, baca di ini. Tali busur TB merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Iya. Semua kita baca 1, 2, 3. Tali busur TB merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Iya. Tali busur adalah TB. Kalian lihat di gambar ini. TB itu garis sini ke sini, dari lingkaran ke lingkaran ini ya, tetapi dia tidak melewati titik pusat. Ini dinamakan TB. TB itu adalah garis segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Maka TB adalah tali busur. Nah, ini garis dari sini ke sini dinamakan tali busur. Tahu umpamanya tali busur? Iya, tali busur itu adalah segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran, tapi ada sedikit anak-anak dia tidak melewati titik pusat. Nah, itu kalau dia tali busur. Ada lagi diameter. Pak, garisnya sama dengan tali busur, hanya bedanya. Nah, itu bedanya yang Pak bilang tadi. Sekarang coba kita baca sama-sama itu. Diameter adalah Diameter B merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini dia yang Pak bilang, garisnya sama dengan tali busur, tapi bedanya kalau diameter juga dari lingkaran ke lingkaran, tapi dia melewati titik pusat. Dan garis diameter itu membagi dua yang sama lingkaran. Dia sini dengan yang sebelah sini sama, bagi rata. Maka lingkaran itu membelah, diameter itu adalah membelah lingkaran menjadi dua. Nah, ini ya, dari sini ke sini. Kemudian kita lanjutkan apotema. Nah, sekarang kamu lihat di gambar ya. Apotema adalah merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Coba diulangi kelompok 3. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Iya. Kalau kamu lihat ke depan pada layar ini, yang berwarna kuning inilah yang disebut Apotema. Dia diberi tanda A. Ya, diberi tanda A, apotema, yaitu merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Ini dia pusat lingkarannya. Pusat lingkaran dan ini tali busurnya. Garis yang menuju dari tali pusat, ya, dari pusat ke tali busur, inilah yang warna kuning ini yang disebut apotema. Oleh karena itu anak-anak, apotema itu selalu dari tali pusat menuju ke garis busur. Pak, garis busurnya umpamanya dia miring dari sini ke sini, itu namanya juga tali busur. Bisa Pak agak panjang dikit? Iya, masih tetap tali busur. Jadi yang pasti itu tali busur adalah dari titik pusat menuju ke tali busur. Kalau dia mengenai lingkaran bukan tali busur, tadi apa?
dengarkan dengan ini kita ada sedikit gangguan. Oke. Kita lanjutkan dengan keliling, anak-anak. Iya, ini. Anak-anak ya. Ini anak-anak bisa lihat gambar Pak. Iya. Ini ya. Anak-anak lihat di sini ada gambar ini bulat. Karena Pak hanya menggunakan ini saja karena layarnya tadi lampu mati ya anak, kita lanjutkan. Ini kita cari keliling. Keliling itu adalah biasanya diberi tanda K, menandakan tanda keliling ya. Keliling adalah merupakan bosor terpanjang pada lingkaran. Yang dimaksud bosor terpanjang itu dari umpama sini K, terus keliling sampai ke sini, itu dinamakan keliling. Keliling ini adalah bosor terbesar. Kenapa bosor terbesar? Kalau tadi ada bosor kecil Pak, ada bosor, tapi bosor kecil. Nah, dari sini lengkungnya ke sini itu dinamakan bosor juga, tapi bosor kecil. Kalau lingkaran adalah bosor besar. Dari K titik K ini bertemu lagi sampai ke K ini disebut bosor besar. Ya, jadi beda bosor kecil dengan bosor besar. Kalau dia semuanya bosor besar itu juga disebut keliling lingkaran. Ya. Terus kita lanjut, masih ada sedikit lagi. Yang nomor 7. Nah, yang nomor 7 unsur-unsurnya tadi ya. Unsur-unsurnya tadi yang ketujuhnya itu adalah luas. Pak, luas itu apa, Pak? Kita lihat nih. Ya. Pak gambarkan seperti ini. Kenapa Pak gambar dialisir seperti ini? Menandakan bahwa ini lingkaran mempunyai isi. Satu lingkaran penuh itulah isi yang disebut luas lingkaran. Luas satu lingkaran. Ya, ini anak-anak ya. Jadi semuanya itu adalah luas satu lingkaran. Makanya kalau keliling adalah apa tadi keliling? Ada yang masih ingat? Busur besar atau merupakan busur besar atau busur yang terpanjang pada lingkaran. Sedangkan luas merupakan daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Busur besar tadi yang dibatasi oleh busur besar atau lingkaran. Ya, ingat-ingat anak-anak ya. Coba diulangi coba Putri. Apa itu lingkaran tadi? Busur yang besar atau busur yang terpanjang? Iya, busur yang terpanjang atau busur besar. Luas coba di kelompok 3 siapa? Nah, Hakim. Apa yang di luas tadi? Ada yang bisa tunjuk? Iya, silakan. Luas adalah isi dari lingkaran. Iya, luas itu adalah isi dari lingkaran yang dibatasi oleh lingkaran. Isi di dalam inilah yang disebut lingkaran. Luas. Ya, kita lanjut sedikit lagi nah ya. Juring. Nah, ini sebenarnya juring ya. Juring adalah, kita hapus dulu ininya supaya bisa membuat juring isinya. Anak-anak silakan diperhatikan. Untuk juring adalah dari titik pusat ini ada garis, 2 garis yang menunjukkan
arahnya pada garis lingkaran. Anak-anak perhatikan di sini, ya. Pada garis ini anak-anak bisa lihat dari titik pusat ke garis lingkaran. Kemudian dari titik pusat satu lagi garisnya menuju juga lingkaran. Kalau saya beri tanda di sini P, di sini A, di sini P, ya, nih. Maka titik P, A, B adalah disebut joring. Ya, joring itu yang berada di dalam sini. Nah, ya, Pak alisir ini. Ini A dari P garis ini ke B, dari P ke B, dari P ke A, kemudian garis yang ini yang melengkungnya garis busurnya, semuanya itu diisi dalam ini yang disebut joring. Bisa Pak tandai J umpamanya. Joring. Ya. Jadi joring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari. Kalau sudah kita ini bisa kita nyebutkannya tadi. Joring adalah dibatasi oleh busur dan dua jari. Ya. Coba yang kelompok 3. Joring adalah busur dan dibatasi oleh dua jari-jari P dan A, P dan D. Ada yang belum jelas? Masih ada ragu-ragu, Pak? Saya belum ngerti di yang itu umpamanya. Ada yang mau nanya? Hah? Tidak. Di kelompok ini, kelompok 3. Ada? Udah jelas ini tadi? Benar? Ya. Pak, jangan ragu-ragu, jangan takut. Kita belajar itu harus berani. Kalau memang belum banyak, tanyakan. Ya, Pak akan berikan penjelasannya. Pak siap, di rumah ditanya, siap. Di sekolah dan belajar ini, Pak juga siap. Matematika jangan dijadikan pembelajaran yang menakutkan. Jadikan pembelajaran yang menyenangkan. Ini tak susah kan? Iya, kalau tak susah, tak usah dijadikan pembelajaran yang menakutkan. Jadikan pembelajaran yang menyenangkan. Pak, bentuk kelompok, bagaimana tujuannya? Supaya kamu belajar. Saya kurang jelas yang ini. Nanya sama Kak. Iya. Kalau ada yang kurang jelas lagi, tanya lagi sama Kak. Oke. Selanjutnya. Siap? Kalau matematika itu bukan satu pelajaran yang menakutkan? Betul? Sanggup? Siap untuk belajar? Siapa? Kelas 6? Kami siswa-siswi kelas 6 SD 16 siap mengikuti pelajaran. Siap. Itu yang saya inginkan. Ya. Jadi selalu siap, selalu senang, selalu ceria. Ya, itu dia ya. Oke. Kemudian ada tembereng. Ya. Kalau ini tembereng, ada lagi unsur yang ke-9 adalah tembereng. Ini kalau Pak gariskan di sini. Nah, umpamanya ini garis ya. Tembereng. Di tembereng ini Pak beri tanda T di sini. Alisir lagi supaya tahu jelas yang dinamakan tembereng. Ini ya. Sekarang kali anak-anak lihat garisnya. Kalau ini apa tadi namanya? Kalau ini tadi apa namanya? Ya sudah, kalau tembereng itu artinya busur yang dibatasi oleh tali busur. Ya. Jadi tembereng adalah merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur.
sebagai contoh ya. Dari penjelasan Pak dari pertama sampai terakhir, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti itu apa yang Pak jelaskan dari awal sampai yang ke-9 tadi ya. Oke, sekarang kita perhatikan ini. Pak, perhatikan di sini, kita hapus dulu yang ini. Oke, perhatikan ke depan. Pak buatkan beberapa contoh soal atau satu atau dua contoh soal. Yang pertama di dalam soalnya, Dayu memesan pizza. Ya. Dayu memesan pizza. Ya, apa tulisannya? Ya. Setnya 2. Nah. Pizza. Pizza berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran. Ya. Kemudian lingkaran tersebut memiliki diameter. Nah, lingkaran tersebut memiliki diameter 30 cm. Nah, ya, mana ya? 30 cm. Pizza dipotong kemudian dimakan oleh Dayu. Nah, pizza dipotong dan dimakan oleh Dayu. Nah, pertanyaannya, ya, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, 1. Sebutkan bentuk potongan pizza. Nah, pokoknya 1. Sebutkan potongan pizza ya. Nah, terus ada yang 2. Nomor 2-nya, berapa panjang jari-jari pizza? Berapa panjang jari pizza? Nah, ada 2. Oke, ya. Ini aja dulu untuk sebagai contoh. Seandainya ini contohnya, contoh soal. Kamu perhatikan contoh soalnya. Nanti Pak berikan lembar kerja, kamu kerja. Kalian lihat di sini adalah nomor 1. Sebutkan potongan pizza. Ya, dari bacaannya ini. Pizza itu biasanya berbentuk lingkaran. Itu sesuai dengan apa penjelasan yang pertama. Dayu memesan pizza berbentuk lingkaran. Anggap ini adalah pizza. Kemudian
Pizza itu dimakan oleh Yayu. Sebutkan potongan pizza, sedangkan potongan pizza itu ada garisnya seperti ini. Nah, kalau dipisahkan dari yang ini ke yang ini, maka jadinya seperti ini. Nah, kalau dia jadi seperti ini, namanya apa? Juri. Juri. Kenapa namanya juri? Karena dia daerah yang ditutupi busur dan dua jari-jari. Iya, karena ini berbentuk juring dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Jadi yang nomor 1 itu sudah sebutkan potongan pizza. Kalau dipisahkan potongan pizza adalah berupa juring. Dan juring itu adalah dibatasi oleh busur, diapit oleh dua jari. Kemudian Pak, yang nomor 2 bagaimana Pak? Contohnya yang nomor 2 itu ada berapa panjang jari-jari pizza? Di sini sudah kalian lihat. Diameternya adalah 30 cm. Ada yang tahu rumusnya? R Sama dengan 1/2 kali D. 1/2 kali D. Ya. Kalau begitu gimana? R sama dengan, coba ada yang udah ngerti dari tadi? Ya, umpamanya sini. Ya, silakan coba maju ke depan. Kalau yang satu Pak contohkan, yang nomor 2 ini contohnya, coba anak-anak yang maju ke depan. Ya. R setengah kali D. Buka ya. Setengah kali D 30. R adalah setengah kali D. Benar enggak? Nah. Coba perhatikan lagi. Rumusnya gimana? R sama dengan setengah kali D. R adalah setengah kali D. Kalau dia setengah kali D, D-nya diameternya adalah 30, setengah kali D, 1 kali 30 bagi 2, 15. Betul apa salah? Betul. Jadi rumusnya R adalah setengah kali D atau R sama dengan 1/2 kali D. Nah, ini yang rumusnya. Ya. Ini D kecil. Ya. R adalah setengah kali D atau R adalah setengah kali D. Maka sama dengan setengah kali 30 itu 30, kemudian 30 setengah kali 30. 1 kali 30 bagi 2, 15. Ya, benar anak-anak. Ya. Oleh karena itu kalau saya lihat sudah masuk, sudah dapat diterima pembelajaran dari tadi sampai sekarang, maka Pak akan berikan lembar kerja anak-anak atau yang akan soal-soal yang akan anak-anak kerjakan. Oke.
Oke, ini kertasnya satu. Untuk kelompok ini kemudian satu lagi untuk kelompok ini, dan yang ini kelompok yang ketiga. Sayangnya lampu mati ya anak-anak ya. Sebenarnya Pak sudah siapkan di laptop. Oke. Kalau begitu satu lagi sebagai ketua, siapa ketuanya? Nah, Kevin. Siap. Satu lagi untuk ketua ininya. Ya, yang untuk ketuanya yang akan mencetak soalnya. Oke. Ya. Siap. Sayangnya kita memiliki sedikit kendala. Ya, ini untuk LKPD-nya. Nah, soalnya kamu catat di situ, ya. Catat aja yang itu, yang ini apa kamu lihat kamu kerjakan. Satu lagi ya. Untuk kelompok 3. Ya, ini lembar kerja untuk kelompok 3. Ya, silakan. Silakan kamu kerjakan. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Bekerja sama aja, satu aja yang dikerjakan secara bersama-sama. Tapi kamu saling tolong-menolong, ya. Ini bekerja sama. Yang namanya kelompok bekerja sama. Ya. Nanti kalau ada kendala tanyakan sama kawannya. Kamu ya. Tulis aja. Iya, satu aja. Ya, kelihatan di kerjasamanya ditanyakan sama kawannya. Kalau ada kawannya kurang ngerti jangan isinya, mungkin kawannya lainnya yang mendengarkan lebih jelas, tanyakan. Bertanya. Kalau masih ada kendala lainnya bisa tanya sama Pak. Umpamanya tulisannya kurang jelas atau yang ada yang lainnya yang kurang ngerti.
jawabannya. Oke. Udah anak-anak? Sudah ada yang dijawab? Sudah kan? Silakan anak-anak mempresentasikannya. Yang ini kamu bisa bawa ke depan, presentasikan ke depan. Yang itu ya, siapkan siapa yang akan mempresentasikan dari kelompoknya masing-masing. Sebelah sana ada? Ya. Silakan untuk kelompok 1 dulu mempresentasikannya. Ya. Nah, di sini aja biar kelihatan. Ya, silakan. Perhatikan semuanya, perhatikan. Kawannya mempresentasikan. Perhatikan lingkaran di atas. Untuk soal 1 sampai 6. 1. Ditunjukkan bagian juring pada lingkaran tersebut. Jawaban. Juring terdapat di titik OBC. 2. Disebut apakah titik ADC itu? Titik ADC itu adalah garis tali busur. 3. Sebutkan jari-jari dalam lingkaran. Jawaban. OB, OC, dan OA. 4. Tunjukkan garis apotema pada lingkaran tersebut. OD. 5. Disebut apakah titik OBC? Titik OBC disebut juring karena dibatasi oleh busur dan 2 jari. 6. Disebut apakah titik AC? Titik AC disebut titik lengkung AC. Titik lengkung AC disebut busur. 7. Jika lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm, berapakah diameter lingkaran tersebut? Jawaban. 20 cm. 8. Berapakah jari-jari lingkaran jika diameter lingkaran 40 cm? Jawaban. 20 cm. Sudah. Silakan kalau ada kelompok lain yang mau menanggapi kawannya. Yang kelompok 2 atau kelompok 3? Ada? Coba dari kelompok 3, apa itu tanggapannya? Ada? Menurut kelompok 5, jawaban dari kelompok 1 tadi apakah sudah terbaik, sudah bagus? Apakah masih ada selisih jawabannya bersama dengan yang kelompok 5 atau di kelompok 3 atau kelompok 2? Ada? Tidak. Kenapa dia tidak ada? Menurut kamu? Sudah pas? Bagus? Oke. Untuk kelompok 2 gimana? Ketuanya ada yang bisa menanggapi hasilnya? Kawan? Sama? Bagus? Coba yang ketuanya berdiri dulu. Jawabannya biar lebih jelas lagi. Cukup bagus dan sudah jelas. Oke, kalau begitu silakan duduk dulu. Ya. Silakan untuk kelompok berapa? Kelompok 3 dulu. Coba. Nanti kelompok 2-nya yang terakhir. Nah, coba. Perhatikan lingkaran di atas. Untuk soal 1 sampai 6. 1. Tunjukkan bagian juring pada lingkaran tersebut. Jawaban. Bagian juring terdapat pada OBC. 2. Disebut apakah titik ADC itu? Jawaban. D. Tembereng. A. Tali busur. C. Busur. 3. Sebutkan jari-jari dalam lingkaran. Jawaban. C. Sampai di pusat atau O. 4. Tunjukkan garis apotema pada lingkaran tersebut. Jawaban. Dari tali busur ke titik pusat. 5. Disebut apakah titik OBC juring. 6. Disebut apakah garis lengkung pada titik AC
7. Jika lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm, berapakah diameter lingkaran tersebut? Jawaban. Diameter lingkaran adalah 20 cm. Karena D sama dengan 2R, maka R sama dengan 1/2 kali D. Jika panjang diameter 20 cm, maka panjang jari-jarinya R sama dengan 1/2 kali 20 sama dengan 10 cm. Jadi diameternya adalah 10 tambah 10 sama dengan 20 cm. Ya. Ada yang mau menanggapi? Ya, kelompok 1 coba. Tanggapi. Bagus dan tepat. Cukup bagus, tepat. Sama dengan jawaban yang tadi, yang punya kamu. Apa? Coba yang kamu tadi apa temanya apa? Nah, terus yang ini, yang apa temanya tadi? Nomor apa? Menggali tema pada lingkaran tersebut. Jawab. Tali busur ke titik pusat. Tali busur ke titik pusat. Ya, kalau punya kamu tadi? OOD ya. Kalau kamu menunjukkan tandanya di situ, kalau dia dijelaskan dengan cara yaitu dari pusat ke tali busur. Kamu benar, dia juga benar, tetapi apa? Kamu menunjukkan tandanya yang ada pada gambar. Kalau dia disebutkan yang dinamakan apotema, dia benar, kamu juga benar, karena kamu hanya menunjukkan tandanya yang di situ ditandakan apa itu tandanya tadi? OD. OD itu yaitu garis dari titik pusat ke tali busur. Sedangkan yang itu yang kelompok 3 menyebutkan tali dari titik pusat ke tali busur. Sama aja, betul, hanya caranya yang berbeda. Semuanya benar. Ya, silakan duduk. Bagus tanggapannya yang nomor 1. Terus yang nomor 2 silakan maju ke depan. Ya. Yang lainnya dengarkan kawannya supaya apakah ada perbedaan jawabannya yang kelompok 1, kelompok 3. Perhatian biar bisa menanyakan apakah itu sudah betul atau belum. Silakan. Jawaban AO, OC, dan OB. 4. Tunjukkan garis apotema pada lingkaran tersebut. D, O, dan D. 5. Disebut apakah titik O, D, C kemudian juri. 6. Disebut apakah garis lengkung pada titik AC busur. 7. Jika lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm, berapa diameter lingkaran tersebut? 20 cm. 8. Berapa jari-jari lingkaran jika diameter lingkaran 40 cm? Jawaban. Jari-jari lingkaran adalah 20 cm. 20 cm. Silakan kelompok 3 yang menanggapi hasilnya dari kelompok 2. Nah, dari jawaban kamu tadi apa ada bedanya? Gimana? Ada jawabannya yang kelompok 3? Ada tanggapan? Belum dulu? Coba di kelompok 1. Apa? Tadi bagus sekali tanggapannya terhadap kelompok 3 ya. Sekarang di kelompok 2-nya yang maju mempresentasikan gimana menurut pendapat kelompok 1. Bagus. Jawabannya
hampir sama. Kalau sama semua ya karena mungkin ada sedikit tulisannya, tapi pengertiannya sama semua. Oke. Tadi yang kelompok 3 Bagus dan baik. bagus dan baik, pas dengan kamu, dengan jawaban kamu. Iya, silakan duduk. Baiklah anak-anak, ketiga kelompok ini saya apresiasi. Kalau kelompok 1 ini saya anggap sudah cukup bagus jawabannya. Kenapa? Kelompok 1 dan kelompok 3 tadi dijawab dengan apa pengerjaannya, dengan cara dan rumus-rumusnya juga disebutkan, ya, sehingga di dalam menjelaskan apa mengisi soalnya cukup jelas dan cukup bagus, ya. Maka di sana kalau dia menjawab seperti itu, seperti yang Pak lihatkan kalian kerjakan di papan tulis, ya, ada rumusnya, maka itu akan lebih mudah dimengerti. Saya acungkan jempol, bagus. Yang kelompok 2 bukan tidak bagus, cukup bagus, hanya saja masih kurang. Tadi saya dengarkan masih ada belum dituliskan secara lengkap. Oleh karena itu anak-anak, kita berada di penghujung pembelajaran. Oleh karena itu, setelah saya berikan tadi apa pembelajaran dari awal sampai akhir, kemudian anak-anak mempresentasikannya ke depan sudah cukup bagus, masih ada kurang dikit-dikit, itu tidak apa-apa. Yang namanya belajar, mungkin pertemuan besoknya akan lebih bagus lagi, ya. Kemudian anak-anak, untuk minggu depan mungkin kita akan mempelajari, ya, pelajaran selanjutnya tentang masih dibangun datar. Kalau sekarang ini kita berada di lingkaran, minggu depan kita akan mungkin mengambil pada segitiga atau bangun datar perseginya, ya. Sehingga anak-anak, lingkaran kita sudah paham. Kembali lagi pembelajaran di bangun datar yang selanjutnya, yaitu apakah kita ambil di segitiganya atau di perseginya, ya. Oleh karena itu anak-anak, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak semuanya bisa mendapatkan pengertian yang lebih dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan kepada anak-anak mendapat suatu hal yang baik untuk masa depan anak-anak masing-masing dan untuk ilmu anak-anak dalam mencapai cita-cita anak-anak selanjutnya. Oleh karena itu anak-anak, Pak ucapkan, kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, ya. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi pembelajaran yang cukup baik, cukup bermakna bagi anak-anak, bagi saya dan bagi semuanya. Oleh karena itu, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap membaca doa.